Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Haris. Saya dari SMK PGRI 1 Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, yaitu materi tentang transmisi otomatis atau CVT pada sepeda motor. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah memahami tentang sistem CVT. Yang kedua yaitu mengenal komponen dan fungsi-fungsinya, fungsi dari setiap komponen CVT itu sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu memahami cara kerja CVT dalam meneruskan tenaga pada mesin. Jadi nanti ada 3 hal yang harus kita kuasai setelah kita melakukan pembelajaran pada kali ini. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kalian mengenal tentang apa itu sistem CVT, di sini saya akan membagikan sebuah pertanyaan, kemudian pertanyaan tersebut harus dijawab secara singkat dengan 10 sampai 20 kata dan jawabannya bisa dikirimkan melalui WA. Nah, di sini saya sudah menyiapkan link barcode-nya. Di sini kalian bisa scan menggunakan HP-nya, kemudian nanti akan mengirimkan pesan secara otomatis ke WA nomor saya. Nah, bisa dijawab tentang apa itu CVT. Oke, silakan di scan kemudian dijawab 10 sampai 20 kata tentang apa itu CVT menurut apa yang kalian ketahui. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu apa itu CVT. Pengertian CVT itu sendiri, CVT sendiri yaitu CVT motormatic atau CVT kepanjangannya dalam bahasa Inggris yaitu Continuously Variable Transmission, adalah sistem pemindah daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk atau belt yang menghubungkan antara drive pulley atau puli depan bagian sini dengan driven pulley atau puli belakang bagian ini menggunakan prinsip gaya gesek. Nah, pengoperasiannya ini dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Kalau bisa dibilang, kalau kita menggunakan sepeda motor jenis bebek, nah saat kita menggunakannya pertama kali setelah kita menyalakan mesinnya yaitu memasukkan giginya atau memasukkan gigi persneling 1, 2, 3, 4 dan seterusnya untuk menjalankan kendaraan tersebut. Meskipun mesinnya menyala, kalau giginya belum dimasukkan maka mesin atau sepeda motor tersebut nggak akan bergerak meskipun kita gas. Nah, kalau di CVT ini berbeda, kita nggak perlu memasukkan atau mengoper gigi dari 1 sampai terakhir. Nah, untuk mengoperasikannya kita hanya perlu menarik tuas gas saja. Secara otomatis kendaraan atau motor tersebut akan bergerak. Kok bisa seperti itu ya? Karena ada sistem CVT itu sendiri yang cara kerjanya dia secara otomatis tanpa harus melakukan pemindahan gaya. Itu memanfaatkan gaya sentrifugal. Itu. Nah, kalau kita sekilas tadi sudah tahu tentang apa itu CVT, sekarang kita lanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan dari CVT itu sendiri. Jelas yang namanya sebuah teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pun jangankan teknologi, manusia pun juga seperti itu. Nah, yang pertama kelebihan dari CVT itu sendiri, yang pertama yaitu mudah dalam melakukan pengoperasian. Seperti kita tahu, kalau kita naik motor matic, kita hanya perlu menarik kabel gas atau menarik tuas gas dengan hanya menjaga antara rem depan dan rem belakang. Kita tanpa perlu harus menarik tuas kopling, tanpa harus mengoper gigi, kaki. Kalau pengendara matic bisa selonjoran tanpa harus ribet menginjak rem ataupun mengoper gigi persneling. Nah, kelebihan yang kedua yaitu perpindahan kecepatan secara halus. Kita tahu saat kita menaiki sebuah kendaraan dengan transmisi manual yang harus melakukan pemindahan gigi pada saat berjalan, sehalus apapun pemindahannya tetap akan terjadi sebuah hentakan atau paling tidak sebuah gaya dorong ataupun gaya tarik ke depan akibat dari pemutusan gaya oleh kopling secara manual, oleh kaki pengemudi ataupun oleh tangan pengemudi, kemudian baru pemindahan gigi. Di situ terjadi sebuah hentakan ataupun sebuah dorongan akibat dari proses tersebut.
Nah, di CVT karena tidak ada pemindahan gigi, maka secara otomatis perpindahan kecepatan dari 0 ke 60 dan seterusnya itu dilakukan secara otomatis oleh komponen CVT itu sendiri secara otomatis, sehingga perpindahan gayanya atau pergerakan motornya tersebut menjadi lebih halus, tidak terjadi sebuah hentakan ataupun sebuah dorongan seperti itu. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini bisa jadi karena saat kita menggunakan motor manual, biasanya saat kita melakukan pengoperan gigi, baik itu menaikkan ataupun menurunkan, kita cenderung melakukan penarikan tuas gas ataupun penurunan, kemudian menaikkan seterusnya. Jadi istilahnya gasnya itu naik turun. Berbeda dengan sepeda motor yang menggunakan komponen CVT, mereka hanya perlu ditarik saja tanpa harus menaikkan RPM atau putaran mesinnya, sehingga bahan bakar yang dipergunakan untuk melakukan kerja mesin kalau di motor CVT itu lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor yang manual. Namun kembali lagi itu ke kapasitas dari mesin atau cc-nya. Nah, selanjutnya kekurangan dari CVT itu sendiri, yang pertama perawatan mahal. Jelas mahal karena komponen CVT itu sendiri lebih banyak dibandingkan dengan komponen sepeda motor yang menggunakan penggerak rantai. Kalau di rantai mungkin ada 3 komponen, rantai depan, gear depan, rantai, kemudian ada gear belakang. Cuman itu saja. Nah, di sepeda motor CVT ada banyak sekali komponennya. Ada dari roller sampai di komponen roda belakang, masing-masing pulinya memiliki komponen yang memiliki jumlah lebih dari 5. Nah, maka dari itu ketika terjadi sebuah permasalahan yang mengharuskan seorang pemilik sepeda motor Matic ini melakukan penggantian komponen CVT, maka bisa jadi perawatan yang harus dilakukan untuk mengembalikan performa kerja CVT itu menjadi lebih mahal karena komponennya lebih banyak. Selain itu juga bengkel atau mungkin tempat servisnya itu agak lebih sedikit dibandingkan dengan sepeda motor manual, karena komponen CVT ini termasuk teknologi yang baru dibandingkan dengan teknologi yang lainnya. Yang kedua yaitu torsi yang terbatas. Karena pemindahan kecepatan dilakukan secara otomatis menggunakan gaya sentrifugal pada sepeda motor CVT, maka torsi yang dihasilkan oleh mesin sangat terbatas. Mereka bergantung pada kerja dari komponen sentrifugal, tidak dapat istilahnya diatur secara manual oleh si pengendara. Berbeda dengan sepeda motor manual yang bisa seenak kita bisa menggeber gas sampai melebihi batas kecepatan dari giginya, kemudian baru kita pindah sehingga torsi yang didapatkan bisa lebih besar. Kalau di motor CVT kita tidak bisa seperti itu, kita hanya bisa mengatur gasnya saja, kapan kita menarik gas, kapan kita mengurangi, sehingga torsi yang dihasilkan oleh mesin sangat sekali bergantung pada gaya sentrifugal yang terjadi pada CVT. Nah, kekurangan terakhir ini biasanya terjadi di komponen mobil. Nah, hanya cocok untuk kendaraan ringan. Kalau di sepeda motor hampir semua atau mungkin bahkan semuanya ya, kendaraan yang menggunakan transmisi otomatis menggunakan CVT. Kalau di jenis sepeda motor biasanya otomatis mesti menggunakan CVT. Berbeda halnya dengan di kendaraan roda 4 ataupun kendaraan berat. Untuk mobil biasanya di cc yang kecil mungkin sekitar 2500 ke atas, 2500 ke bawah, transmisi otomatis yang dipergunakan ada beberapa yang menggunakan CVT. Namun untuk kendaraan besar seperti layaknya bus, truk ataupun kendaraan yang memiliki cc atau kapasitas mesin di atas 2500, biasanya mereka tidak menggunakan transmisi otomatis jenis CVT. Mereka menggunakan jenis lainnya. Karena yaitu kekurangan CVT itu hanya cocok untuk kendaraan ringan, karena dia ukurannya kalau dibuat untuk kendaraan berat, biasanya dia komponennya lebih besar. Pulinya harus memiliki ukuran lebih besar sehingga memakan tempat yang lebih besar pula. Kemudian torsinya juga terbatas. Balik ke kekurangan yang kedua yaitu torsi yang terbatas, maka tidak cocok untuk dipergunakan di kendaraan ringan. Hanya cocok dipergunakan untuk kendaraan ringan, tidak cocok dipergunakan di kendaraan berat. Nah, sekarang kita masuk ke komponen CVT. Secara garis besar, komponen pada CVT terbagi menjadi 3 bagian, yaitu primary pulley atau driven pulley, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pulley depan,
Kalau di gambar itu adalah komponen yang berwarna biru yang berputar, itu komponen yang satu poros atau satu as dengan grup as atau dengan mesin. Saat mesinnya bekerja, maka secara otomatis puli depan itu juga akan bergerak. Nah, yang kedua yaitu V-bell atau sabuk, komponen yang berwarna hitam yang menghubungkan antara dua puli, baik puli depan maupun puli belakang. Ibaratnya ini rantainya atau rantai yang menggerakkan puli depan sama yang menggerakkan puli belakang mengikuti putaran dari puli depan. Yang terakhir yaitu secondary pulley atau driven pulley atau puli belakang. Nah, komponen yang berwarna jingga atau berwarna pink itu adalah secondary pulley. Itu asnya itu nanti masuk ke gearbox dan gearbox itu meneruskan ke roda. Itu putaran dari puli belakang itu didapatkan dari puli depan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama tentang komponen CVT, yaitu primary atau drive pulley atau puli depan. Nah, komponen-komponennya kira-kira seperti ini. Biasanya setiap jenis motor itu berbeda-beda jenis pulinya. Jadi kira-kira kalau di motor yang ada di Honda, untuk di mungkin ini punyanya Beat yang tahun 2013. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, pengertiannya, primary pulley atau drive pulley ini disebut juga dengan pulley penggerak karena menjadi satu poros dengan crankshaft seperti yang saya katakan tadi. Nah, bagian-bagiannya dari pulley ini yang pertama ada primary fixed shift. Nomor satu, komponen yang berada paling luar sendiri yaitu bernama primary fixed shift. Yang kedua, ada spacer atau kalau dalam bahasa bengkel disebut dengan boss. Yang ketiga, primary sliding shift atau piringan penggerak. Jadi ini saat bekerja, piringan yang nomor 3 ini akan bergerak, dia maju mundur atau keluar masuk mengikuti dari kinerja dari putaran mesinnya. Kalau cepat seperti apa, belakang seperti apa, seperti itu. Yang keempat yaitu roller weight atau roll pemberat. Jadi saat bekerja, komponen roller weight ini yang nomor 4 itu akan bergerak, dia akan berputar mengikuti dari kecepatan putaran mesin. Yang kelima yaitu cam atau rem plate. Ini sebagai penutup atau penahan dari roller weight agar dia tetap menempel pada primary sliding shift. Yang terakhir yaitu slide piece, komponen yang berbentuk seperti huruf U, terbuat dari komponen teflon atau semacam plastik yang berwarna hitam. Nah, biasanya komponen yang nomor 6 ini yang menjadi penyebab ketika sepeda motor matic baru pertama kali digas kemudian bunyi gredek, atau pada saat setelah akselerasi atau setelah digas cepat kemudian dilepaskan keluar bunyi tak 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 tak. Nah, biasanya itu komponen yang nomor 6 ini yang aus karena dia terbuat dari bahan yang non metal, maka tingkat keausannya menjadi lebih tinggi sehingga menyebabkan adanya bunyi yang tidak normal pada CVT saat bekerja. Nah, ini yang selanjutnya yaitu belt atau V-belt atau drive belt atau sabuk. Ini sebutannya macam-macam, biasanya kalau di bengkel disebut dengan fan belt atau V-belt, yaitu sebuah komponen penghubung yang berfungsi meneruskan tenaga dari puli depan menuju ke puli belakang. V-belt ini terbuat dari 3 komponen bahan, yaitu yang pertama kanvas yang berada pada bagian luar, biasanya komponennya agak sedikit kasar. Yang kedua benang bagian dalamnya, ini untuk melapisi V-beltnya agar tidak mudah putus. Yang ketiga karet, yaitu bagian dalam yang bergerigi. Ini terbuat dari bahan karet, fungsinya dia agar elastis. Jadi meskipun CVT atau mungkin V-belt ini kuat, tapi dia harus tetap elastis karena dia harus menarik puli belakang sama puli depan menghubungkan. Nah, pada umumnya V-belt ini memiliki permukaan yang berbeda. Satu sisi permukaan rata dan satu sisi lain permukaan bergerigi. Namun di beberapa model seperti Genio, Vario 150 ESP, dan PCX 150, permukaan V-belt sama-sama memiliki gerigi. Nah, seperti yang ada di gambar yang atas itu, bisa diketahui bahwa terdapat sebuah V-belt yang memiliki gerigi pada bagian dalam maupun bagian luar. Namun, jika dilihat sekilas, gerigi yang berada pada bagian luar itu lebih kecil dibandingkan gerigi yang berada pada bagian dalam. Nah, berbeda dengan yang ada di bawah. Kalau yang ada di bawah, bagian luarnya dia rata, jadi tidak bergerigi, kemudian bagian dalamnya hampir sama dengan yang gambar atas. Nah, saat memasang, V-belt ini nggak boleh terbalik. Bagian yang bergerigi panjang atau bergerigi dalam itu harus berada pada bagian dalam, sementara bagian yang rata atau bagian yang bergerigi sedikit lebih pendek itu berada pada bagian luar.
Apabila dipasang terbalik, maka bisa jadi akan mempengaruhi kinerja dari CVT itu sendiri. Nah, komponen yang terakhir yaitu secondary atau driven pulley, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan puli belakang. Nah, seperti di gambar pojok itu bentuknya seperti itu. Kalau di gambar aslinya terdapat sebuah mangkok, kemudian ada tumpuk-tumpukan piring, dan ada sebuah kanvas rem atau kampas. Nah, secondary pulley ini disebut juga dengan pulley sentrifugal karena terdapat komponen kopling sentrifugal yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke roda. Nah, kalau kalian semuanya pernah melihat atau mungkin pernah merasakan pertama kali melakukan starter atau menyalakan mesin pada sepeda motor matic, saat kalian menyalakannya, kemudian mesin itu menyala tanpa digas atau kondisi idle, mesinnya berputar, namun roda belakang biasanya tidak berputar, atau meskipun berputar dia sangat pelan sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itulah fungsi dari kopling sentrifugal. Jadi dia menghubungkan dan memutuskan komponen atau putaran dari mesin itu menuju ke roda. Nah, saat kopling sentrifugal ini belum aktif atau belum bekerja, maka putaran mesin tidak akan diteruskan ke roda. Meskipun mesinnya bekerja, roda tidak akan bekerja. Namun pada saat kopling sentrifugal ini bekerja, maka secara otomatis tenaga dari mesin itu akan diteruskan ke roda. Seperti itu. Nah, bagian-bagian dari puli ini adalah yang pertama sliding shift, komponen piringan yang berada pada bagian luar. Yang kedua fixed shift. Nah, sliding shift ini sendiri dia yang bergerak, dia akan bergerak maju mundur sama seperti di puli depan tadi. Bedanya kalau di puli belakang itu adalah komponen piringan yang berada di bagian luar yang bergerak maju mundur. Yang kedua fixed shift, ini ada piringan yang diam atau piringan yang tidak bergerak. Yang nomor 3 ada cam atau pin sliding. Jadi untuk membatasi putaran dari komponen sliding shift nomor 1 itu terdapat sebuah cam atau pin sliding. Yang keempat ada kanvas kopling, bentuknya seperti kampas rem namun ukurannya lebih kecil. Pada umumnya jumlah dari kanvas koplingnya ini ada 3. Yang kelima ada pegas sentrifugal, berbentuk pegas kecil yang menghubungkan masing-masing kanvas kopling. Ini yang akan menarik dan melonggarkan kanvas ini pada saat mesin atau pada saat CVT bekerja. Yang keenam ada rumah kopling, bagian yang angka nomor 6 itu rumah kopling, tempat menempelnya kanvas kopling dan sebagainya. Yang ketujuh ada mangkok kopling. Kalau di gambar itu komponen yang miring itu adalah mangkok kopling, itu yang menghubungkan mangkok kopling ini yang menghubungkan dengan bagian gearbox atau as roda. Yang terakhir yaitu pegas, komponen pegas. Kalau dilihat ini ada pegas besar. Nah, itu pegas yang berfungsi sebagai komponen sentrifugal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja CVT pada sepeda motor. Nah, di sini ada sebuah gambar mesin sepeda motor. Nah, ini kalau dilihat sekilas ini mesinnya Vario mungkin ini ya. Vario atau Beat ini. Oh, Vario ini benar. Ini mesinnya Vario karena terdapat sebuah radiator. Radiator ini tutup radiator. Nah, dalam memahami cara kerja pembagiannya akan dilakukan berdasarkan kondisi kerja mesin. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya berdasarkan dari kondisi kerja mesin. Yang pertama pada saat mesin baru menyala atau torsi atau putaran rendah atau low. Yang kedua pada saat mesin mulai berakselerasi atau mid. Yang terakhir yaitu pada saat mesin berputar kecepatan tinggi atau high. Langsung saja. Nah, pada saat mesin baru menyala atau torsi atau low, pada tahapan ini putaran mesin masih rendah, sedangkan torsi pada roda belakang harus sesuai kebutuhan. Maka dari itu, drive pulley mengecil, sedangkan driven pulley membesar, sehingga putaran drive pulley lebih cepat dibandingkan dengan putaran pada driven pulley. Kondisi ini biasanya terjadi ketika mesin baru dinyalakan atau pada saat berjalan di tanjakan. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kondisi mesin pada saat pertama kali dinyalakan seperti ini. Pulley yang depan bergerak.
dia akan berputar lebih cepat dibandingkan dengan puli belakang. Kondisinya, jadi puli depan ini membuka, kemudian puli belakang ini menutup, sehingga ukurannya di sini menjadi lebih besar. Yang belakang lebih besar, yang depan lebih kecil. Seperti ibaratnya gear depan ini kecil, yang belakang besar, sehingga putarannya atau mungkin torsinya lebih besar didapatkan di sini. Kondisi ini biasanya terjadi pada saat start baru dinyalakan atau pada saat kondisi jalan menanjak. Yang dibutuhkan adalah torsinya. Nah, biasanya bentuk CVT seperti ini. Dia akan memposisikan diri seperti ini. Jadi ini piringan yang sebelah sini dia akan bergerak mundur, sementara di belakang kondisi piringan ini juga bergerak mundur. Jadi sama-sama mundur. Sehingga yang ini besar, yang ini kecil, yang puli depan kecil, yang puli belakang menjadi besar. Nah, pada saat mesin mulai berakselerasi mid atau putaran menengah, ini biasanya kecepatan mungkin sekitar 20 sampai 60 km per jam. Nah, pada tahap ini putaran mesin bergerak dari rendah ke sedang atau tinggi, di mana sepeda motor mulai beralih kepada kebutuhan kecepatan. Akibat hal tersebut, drive pulley berangsur-angsur bergerak melebar dan driven pulley bergerak mengecil. Bisa dilihat di gambar simulasinya, pergerakannya seperti itu perubahannya. Kondisi ini terjadi ketika pengendara mulai memutar handle gas untuk menambah kecepatan sepeda motor atau mesin. Nah, karena terjadi perubahan putaran mesin, maka pada puli belakang komponen ini akan membesar. Bibelnya akan tertarik ke depan sehingga pulinya akan besar. Di sini pulinya besar, roller yang ada di dalam akan mendorong bagian piringan yang ada di bagian depan untuk membesar, sementara yang di belakang akan tertarik karena akibat adanya gaya sentrifugal yang ada di sini. Tuh, drive pulley bergerak melebar, driven pulley bergerak mengecil. Jadi terbalik seperti posisi yang awal itu tadi. Oke, lanjut. Pada saat mesin berputar kecepatan tinggi atau high, pada tahap ini tenaga dari mesin semakin besar sehingga kecepatan dari mesin mendorong drive pulley semakin melebar dan driven pulley semakin mengecil akibat adanya gaya sentrifugal itu tadi. Nah, kondisi ini terjadi ketika sepeda motor sudah bergerak pada kecepatan tinggi atau pada putaran mesin yang tinggi. Nah, ini kebalikan dari yang pertama, yang low itu tadi. Jadi, kondisi pulley depan ini membesar, sementara yang belakang mengecil. Putarannya antara pulley depan dan pulley belakang lebih cepat pulley belakang. Kalau yang awal tadi, putaran antara pulley depan lebih besar atau lebih cepat, sementara pulley belakang lebih pelan. Nah, di posisi putaran tinggi, hal tersebut terbalik. Pulley depan akan bergerak lebih lambat, sementara pulley belakang bergerak lebih cepat. Kenapa seperti ini? Karena sudah masuk ke ranah kecepatan. Jadi sepeda motor harus bergerak lebih cepat. Kalau kondisi seperti ini, jelas dibutuhkan kecepatan yang tinggi atau ngebut. Itu kondisi CVT seperti ini. Jadi yang depan membesar, yang belakang mengecil. Putarannya yang depan, yang ke roda itu lebih besar. Itu. Jadi kondisinya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kita sudah masuk ke bagian post test. Post test di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini gak harus langsung dijawab seketika, bisa dijawab secara nanti melalui email yang bisa dikirimkan melalui email saya. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara CVT bekerja apabila motor tiba-tiba digas secara mendadak? Digas spontan, jadi saat kita nyalakan pertama, langsung kita gas, langsung tuas gas kita putar. Nah, bagaimana cara kerja CVT-nya? Yang kedua, permasalahan apa yang paling sering terjadi pada bagian CVT di sepeda motor Honda tipe Scootik atau Matic? Nah, mungkin dari kalian semuanya pernah menggunakan sepeda motor Matic, terutama yang tipe Honda. Nah, kira-kira permasalahan apa yang paling sering terjadi pada sepeda motor Honda Scootik atau Matic ini? Permasalahan apa yang paling sering terjadi? Nah, silakan ditulis, nanti kirimkan jawaban kalian menggunakan email pribadi kalian ya, email pribadi, ingat jangan menggunakan email yang lainnya, ke alamat email yang tertulis di situ. Saya bacakan juga agak sedikit susah, CHARIEZ.UNITS19@gmail.com. Nah, silakan kirimkan jawaban ini terakhir pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 12.00 WIB. 12 siang ya, bukan 12 malam. Ingat,
hari Minggu jam 12 siang paling terakhir. Jawaban dilarang copy paste menggunakan jawaban temannya. Siap ya? Nah, nanti soal akan saya kirimkan melalui grup WA untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Jadi, tidak usah ditulis, tidak usah di screenshot atau apa, wis tidak usah. Nanti akan saya kirimkan di grup WA. Kalian tinggal membacanya, kemudian silakan dijawab melalui email masing-masing. Kirimkan ke email saya sesuai alamat di situ. Nanti juga akan saya kirimkan di grup. Itu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit pencerahan untuk kalian saat nanti sudah berangkat praktik kerja lapangan ya. Paling nggak sudah tahu nanti bagaimana sih kerja CVT, bagaimana cara kerjanya, komponennya apa, terus bagaimana cara melakukan pembongkarannya nanti akan kita lakukan juga di bengkel saat praktek. Jadi pastikan kalian tetap hadir pada pertemuan daring maupun pada pertemuan luring yang nanti akan kita laksanakan di jadwal berikutnya. Ya, sekian dan terima kasih. Sedikit kata dari saya, sebagus apapun sebuah pedang, jika tak diasah maka akan tumpul juga. Pun juga ilmu pengetahuan, jika tidak diaplikasikan maka akan lupa juga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.